Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan tafsir suratul A'raf ayat yang ke-55 sampai yang ke-56 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan merendahkan diri dan suara yang pelan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah berbuat baik. Wad'uhu khaufan wa tama'an. Dan berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan berharap. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahmata'ala fi tafsirihi, walamma dzakara min 'azamatihi wa jalalihi ma yadullu Zawil albab ala annahu wahdah al-ma'bud al-maqsud fil hawaij kulliha amara bima yatarattabu ala dhalik. Faqala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebesaran dan kemuliaannya yang menunjukkan kepada orang yang berakal sehat bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah, hanya Allah yang berhak untuk dituju dalam segala kebutuhan. Maka dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan beberapa perkara sebagai konsekuensinya. Allah berfirman yang artinya, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan merendahkan diri dan suara yang pelan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah berbuat baik di dalamnya. Dan berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan berharap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Ad-du'a'u yadkhulu fihi du'aul mas'alati wa du'aul ibadah. Lafaz doa dalam Al-Quran mencakup doa yang artinya memohon dan doa yang artinya menyembah. Fa amara bi du'aihi tadarru'a.
ay ilhahan fil mas'alah wa da'uban fil ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berdoa kepadanya dengan merendahkan diri, yakni merendahkan diri dalam memohon dan merendahkan diri dalam menyembahnya. Wa khufyah ay la jahra wa alaniyatan yakhafu minha riya bal khufyatan wa ikhlasa lillahi ta'ala. Dan berdoa dengan suara yang pelan, tidak keras dan tidak terang-terangan, karena dikhawatirkan timbul riya. Bahkan yang baik ialah berdoa secara sembunyi-sembunyi dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuhibbul mu'tadin ay al-mutajawizina lil haddi fi kulli umuri. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas, yakni orang-orang yang melampaui batas dalam segala perkara. Wa minal i'tida'i kaunul abdi yas'alullaha masaila la tasluhu lahu aw yatanatta'u fi su'ali aw yubalighu fi raf'i sawtihi bid-du'a fa kullu hadha dakhilun fi i'tida'il manhi anhu. Termasuk melampaui batas ialah seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala permohonan-permohonan yang tidak baik, atau terlalu keras kepala dalam memohon, atau terlalu berlebihan dalam mengeraskan suara ketika berdoa. Semua ini masuk dalam pengertian melampaui batas yang dilarang. Wala tufsidu fil ardi bi amalil ma'asi ba'da islahiha bit ta'at fa innal ma'asiya tufsidul akhlaqa wal a'mala wal arzaqa kama qala ta'ala dhuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas kama anna ta'at tuslihu biha al akhlaqa wal a'mala wal arzaqa wa ahwalat dunya wal akhirah. Janganlah kalian merusak bumi dengan perbuatan maksiat, setelah berbuat baik di dalamnya dengan ketaatan-ketaatan. Sungguh kemaksiatan merusak akhlak, merusak amal, merusak rezeki. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan dengan sebab usaha tangan-tangan manusia. Sebagaimana ketaatan bisa memperbaiki akhlak, memperbaiki amal, dan memperbaiki rezeki, dan juga memperbaiki keadaan dunia dan akhirat. Wada'uhu khawfan wa tama'an ay khawfan min iqabihi tama'an fi thawabihi tama'an fi qabuliha wa khawfan min raddiha la du'a'a
abdin mudillin ala rabbih qad a'jabat nafsuhu wa nazala nafsahu fawqa manzilati au du'a man huwa ghafilun lahin. Berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan berharap. Takut terhadap hukuman dari Allah, berharap pahala dari Allah, berharap doanya diterima, takut doanya ditolak. Tidak seperti doa seorang hamba yang merasa tidak butuh dengan Rabb-Nya dan mengagumi dirinya sendiri dan menempatkan dirinya sendiri di atas kedudukan yang semestinya. Juga bukan seperti doa orang yang lalai dan lupa. Wa hasilu ma dzakara Allah min adabid du'a al-ikhlasu fihi lillahi wahdah. Lianna dzalika yatadammanuhu al-khufyah wa ikhfa'uhu wa israruhu wa ay yakuna al-qalbu khaifan tami'a la ghafila wala amina wala ghaira mubalin bil ijabah wa hadha min ihsanid du'a fa innal ihsana fi kulli ibadah badrul juhdi fiha wa ada'uha kamilat la nuqsa fiha biwajhin minal wujuh. Kesimpulan dari apa yang Allah sebutkan dari adab-adab doa, yang pertama harus ikhlas dalam berdoa hanya untuk Allah saja. Sungguh hal itu dicakup dalam perbuatan khufyah, merendahkan diri. Yang kedua, menyembunyikan dan merahasiakan doa, yakni doa sembunyi-sembunyi atau sendirian. Yang ketiga, hatinya diliputi rasa takut dan berharap serta tidak lalai, tidak merasa aman dan tidak punya sikap cuek dengan terkabulkannya doa. Dan ini termasuk berbuat baik dalam doa. Sesungguhnya berbuat baik dalam setiap ibadah adalah dengan cara bersungguh-sungguh dalam ibadah dan menunaikannya sesempurna mungkin dan tidak ada kekurangan dari segala sisi. Walihada qala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin fi ibadatillahi al-muhsinin ila ibadillah fakullama kana al-abdu aktsara ihsana kana aqrab ila rahmati rabbih wa kana rabbuhu qariban minhu bi rahmatihi wa fi hadza min al-hathi 'ala al-ihsan ma la yakhfa. Oleh sebab inilah Allah berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat terhadap orang yang berbuat baik dalam beribadah kepada Allah, berbuat baik terhadap hamba-hamba Allah. Setiap kali hamba banyak perbuatan baiknya, maka dia semakin dekat dengan rahmat Rabb-Nya, dan Rabb-Nya juga semakin dekat dengannya dengan memberi rahmat kepadanya. Dan di dalam hal ini terdapat anjuran untuk berbuat baik sebagaimana yang tidak samar lagi. Barakofikum. Di dalam dua ayat yang kita baca dan penjelasan dari As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahmatullah, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ad-du'a'u naw'ani, du'a'ul mas'alah wa du'a'ul ibadah. Doa yang disebutkan di dalam Al-Quran ada dua macam. Ada doa yang artinya meminta dan memohon, du'a'ul mas'alah. Dan ada doa yang artinya menyembah, du'a'ul ibadah.
Nah, jadi kalau dalam Quran ada perintah ud'u rabbakum, itu bisa diartikan berdoalah kepada Rabb kalian, yakni memohonlah kepada Rabb kalian atau menyembahlah kepada Rabb kalian. Barakallahu. Jadi bisa diartikan memohon, bisa diartikan apa ini? Beribadah. Nah, tergantung bagaimana terusan ayat itu. Ini terkait dengan permohonan ataukah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafadznya sama, pakai ad-du'a. Faedah yang kedua. Di dalam ayat ini disebutkan beberapa adab dalam berdoa. Fiha adabud doa. Di dalam ayat ini terdapat adab-adab berdoa. Minha, di antaranya yang pertama, al-ikhlas fit doa lillahi wahdah. Harus ikhlas dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini adab yang pertama. Harus mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dalam berdoa murni untuk Allah, sehingga enggak terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Tidak sebagaimana orang yang riak dalam berdoa, ya. Ketika ada yang nonton, doanya itu tuh. Gini-gini, wah ini. Asalnya biasa-biasa, ketika ada yang melihat, dia pun meneteskan air mata. Ini sudah mulai berakting untuk ditonton orang supaya dibilang orang ini ahli ibadah. Kalau doa, masya Allah, ya. Baik. Yang kedua dari adab doa ialah al-khufyah. Al-khufyah itu artinya adalah merendah dalam memohon. Barakallahu fikum. Al-khufyah artinya apa? Pelan, tidak keras dalam berdoa. La jahra wa alaniyah. Juga keras-keras, enggak teriak-teriak dalam doa, ya. Nah, suaranya pelan, lirih. Tidak teriak-teriak, tidak keras-keras dalam berdoa. Barakallahu. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga ialah at-tadarru'. Ialah merendahkan diri dalam memohon. Dia merendahkan diri seperti orang yang sangat butuh. Ya. Jadi memelas-melas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilhah fil mas'alah atau fis soal, itu artinya memelas-melas dalam berdoa. Itu at-tadarru'. Kemudian yang keempat,
ayyakunal qalbu khaifan, berdoa dengan hati yang penuh dengan ketakutan, takut hukuman dari Allah, takut doanya ditolak. Jadi hatinya dipenuhi rasa takut, al-khauf, ya, takut terhadap hukuman Allah, takut terhadap doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian di antara adab doa yang lain, ayyakunal qalbu tami'an la ghafilah. Ketika berdoa hatinya penuh dengan rasa harap yang tinggi dan tidak lalai. Sangat berharap doanya diterima, tidak lalai. Lalai itu ya yang penting doa diterima, ya terserah, enggak ya enggak apa-apa. Seolah-olah tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kurang percaya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli doanya diterima atau tidak, sehingga dia tidak terlalu berharap. Ini salah. Di antara adab doa ialah harus penuh harap doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, termasuk adab dalam berdoa ialah at-taubah wal istighfar qabla su'al. Yakni menyampaikan pernyataan taubat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala sebelum memohon permohonan-permohonan yang diinginkan. Sebelum meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menyatakan diri untuk bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, baru menyampaikan permohonan-permohonan. Ini sebagaimana dalam ayat yang lain, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada kaumku, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrar. Allah akan mengirim hujan dari langit atas kalian secara berturut-turut dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Shabih bahwa ada seorang laki-laki menghadap Al-Hasan Al-Basri rahimahullah selaku ulama di tempat beliau, selaku ulama di negerinya. Wahai Al-Hasan Al-Basri, tempatku dilanda kekeringan. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata kepada laki-laki itu, istaghfirullah. Meminta ampunlah kamu kepada Allah.
Tidak lama kemudian datang lagi seorang yang menghadap Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Wahai Al-Hasan Al-Basri, saya ini sudah lama miskin, enggak pernah merasakan kaya. Nah, mohon didoakan kepada Allah biar cepat kaya. Jawaban Al-Hasan Al-Basri, istighfirullah. Dah banyak-banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi yang lain. Wahai Al-Hasan Al-Basri, saya lama enggak punya anak. Padahal pengen punya anak. Lama enggak punya anak. Pengen punya anak. Doakan saya agar diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Istighfirullah. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setiap kali datang orang meminta agar Al-Hasan Al-Basri mendoakannya, selalu dijawab istighfirullah. Akhirnya ada yang penasaran dan berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, kenapa setiap kali ada orang yang minta engkau doakan atau minta doakan, engkau selalu mengatakan kepadanya istighfirullah? Maka Al-Hasan Al-Basri hanya menyebutkan jawaban dengan menukil firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ta'ala yaqul fi suratin Nuh. Sesungguhnya Allah taala telah berfirman dalam surat Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Nah, jadi ini kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwa adab dalam berdoa ialah mendahulukan pernyataan tobat dan beristighfar sebelum menyebutkan permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk adab dalam berdoa ialah at-taktsir fi soal. Ini memperbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha kaya, Maha memberi rezeki, Maha kuasa. Sangat senang kepada hambanya jika hambanya itu banyak meminta sesuatu kepadanya. Karena ini merupakan bukti hamba tadi itu meyakini Allah Maha kuasa. Lain kalau manusia dikit-dikit diminta, lama-lama sebel melihatnya, ya. Nah, datang minta duit, besok lagi datang minta duit, dikasih. Terus begitu orang ini minta terus, ya, nggak tahu diri, nggak tahu malu. Nah, gitu. Kalau Bani Adam. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala justru akan marah kalau hambanya tidak mau memohon dan meminta kepadanya. Dalam sebuah syair disebutkan, "Fallahu yaghdabu in tarakta su'alah wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu." Fallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam
hina yus'alu yaghdabu. Allah marah jika engkau tidak meminta kepadanya. Sedangkan Bani Adam kalau sering diminta justru malah marah. Ya, barakallahu. Baik, barakallahu. Ini faedah dalam ayat tentang adab dalam berdoa. Kemudian faedah berikutnya, ya khana fitina azakumullah. Di dalam ayat ini terdapat larangan untuk melakukan perbuatan melampaui batas. Alik tidak. Larangan alik tidak perbuatan melampaui batas. Ada dua pendapat di kalangan ulama ahli tafsir tentang perbuatan melampaui batas yang dimaksud dalam ayat ini. Pendapat yang pertama, al-iktida'u fit du'a. Ini perbuatan melampaui batas dalam hal doa. Nah, perbuatan melampaui batas dalam hal doa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, termasuk melampaui batas dalam berdoa ialah mendoakan kejelekan kepada orang Islam. Mendoakan apa ini? Kejelekan kepada orang Islam. Jadi dia suka mendoakan kejelekan untuk temannya. Ya, semoga dia pincang, semoga dia buta. Nah, itu melampaui batas dalam berdoa, ya. Nah. Semoga dia bangkrut. Nah, ya, pokoknya sukanya doakan kejelekan orang lain. Ini termasuk melampaui batas dalam berdoa. Ini tidak disukai oleh Allah. Kemudian termasuk melampaui batas dalam berdoa ialah meminta sesuatu yang menjadi kekhususan para nabi dan rasul. Ini melampaui batas. Ya Allah, aku minta fasilitas surga seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk perbuatan melampaui batas dalam berdoa. Enggak mungkin kita bukan nabi dan rasul, enggak mungkin dapat fasilitas surga seperti mereka. Ya. Nah. Ada juga yang menjelaskan melampaui batas dalam berdoa ialah al-jahr fi doa. Mengeraskan suara dalam doa. Sampai teriak-teriak, keras, ya, rame-rame dalam berdoa. Ini termasuk melampaui batas dalam berdoa. Ini semuanya dilarang, tidak dicintai oleh Allah. Kemudian tafsir yang kedua, melampaui batas dalam ayat ini maksudnya ialah mujawazatul ma'mur bih, melampaui batas dari perkara yang diperintahkan. Nah, jadi maknanya ialah melakukan kebid'ahan, ya, tidak puas dengan yang disyariatkan malah nambah-nambahi yang lain yang tidak ada contohnya. Termasuk perbuatan melampaui batas atau melampaui batas dari ketetapan yang telah ditetapkan. Nah, faedah berikutnya, di dalam ayat ini terdapat larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Ada 6 pendapat di kalangan ulama ahli tafsir
yang dimaksud dengan merusak bumi. Pendapat yang pertama ialah al-ifsad bil kufri, merusak bumi dengan kekufuran. Yang kedua, al-ifsad bil zulmi, merusak bumi dengan kezaliman. Yang ketiga, al-ifsad bil maksiyah, yakni berbuat kerusakan dengan maksiat. Yang kelima, yang keempat ya, al-ifsad bi qatlil mu'min, berbuat kerusakan dengan membunuh orang mukmin. Yang kelima, al-ifsad bi takdzibir rasul, merusak bumi dengan mendustakan para rasul. Nah, barakallahu. Adapun pendapat yang keenam ini sebuah pernyataan yang sama dengan pendapat yang ketiga. La ta'saw fayumsikullahul matar, janganlah kalian berbuat maksiat yang menyebabkan Allah tidak menurunkan hujan pada kalian. Nah, jadi hampir sama dengan yang ketiga. Wallahu ta'ala. Kemudian dalam ayat tadi terdapat faidah tentang bahaya kemaksiatan. Di antara bahaya kemaksiatan ialah merusak akhlak, merusak amal, dan merusak rezeki. Juga disebutkan faidah tentang pengaruh ketaatan. Ini bisa memperbaiki akhlak, memperbaiki amal, memperbaiki rezeki, dan memperbaiki keadaan seseorang fid dunya wal akhirah. Barakallahu. Dan yang terakhir, di dalam ayat ini terdapat keutamaan orang-orang yang berbuat baik, yakni akan senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu